Taiwan tambah 120 triliun belanja militer untuk hadapi ancaman Cina. Taiwan mengusulkan anggaran belanja tambahan New Taiwan Dollar 240 miliar atau sekitar 120 triliun rupiah, termasuk belanja satu rudal baru untuk pertahanan selama 5 tahun ke depan pada Kamis 16 September 2021. Anggaran belanja itu untuk meningkatkan senjata dalam menghadapi ancaman bahaya dari negara tetangganya Cina. Dilansir dari Cina, CNA, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen telah memodernisasi angkatan bersenjata Taiwan dan peningkatan pengeluaran pertahanan sebagai prioritas di saat Taiwan menghadapi tekanan militer dan diplomatik Cina terhadap pulau yang diklaimnya sebagai wilayah suci Cina. Taiwan sebelumnya mengajukan anggaran belanja militer sebesar New Taiwan Dollar 471,7 miliar untuk tahun anggaran 2022 sampai 2025. Pengajuan anggaran itu perlu disetujui oleh parlemen, di mana partai Tsai memiliki suara mayoritas. Itu berarti pengesahannya dapat dipastikan lancar. Komunis Cina terus berinvestasi besar-besaran dalam anggaran pertahanan nasional. Kekuatan militernya telah berkembang pesat dan telah sering mengirim pesawat dan kapal untuk menyerang dan mengganggu laut dan wilayah udara kita, kata Kementerian Pertahanan Taiwan dalam sebuah pernyataan setelah kabinet mingguan. Dalam menghadapi ancaman besar dari musuh, militer negara secara aktif terlibat dalam pembangunan militer dan pekerjaan persiapan dan mendesak untuk mendapatkan senjata produksi massal yang cepat dan matang dalam waktu singkat. Pengumuman itu muncul saat Taiwan berada di tengah-tengah latihan militer tahunan Hankwang mensimulasikan perlawanan serangan Cina. Rabu 15 September 2021, pesawat Cina kembali terbang di zona pertahanan udara Taiwan seperti yang mereka lakukan hampir setiap hari. Senjata yang ingin dibeli Taiwan dengan uang itu termasuk rudal jelajah baru dan kapal perang baru, kata kementerian itu. Dana pembelian persenjataan itu kemungkinan akan diterima dengan baik oleh Amerika Serikat yang telah mendorong Taiwan untuk memodernisasi militernya agar mudah bergerak sehingga bisa menjadi landak yang sulit diserang Cina. Taiwan telah menguji rudal jarak jauh baru dilepas pantai selatan dan timurnya, dan meskipun belum memberikan rincian, diplomat dan ahli mengatakan bahwa rudal itu kemungkinan akan dapat mencapai target yang jauh dari Cina. Taiwan telah menggunakan kapal perang siluman kelas baru yang sangat gesit yang disebut Taiwan sebagai kapal induk pembunuh. Karena perlengkapan misilnya, Taiwan juga sedang mengembangkan kapal selamnya sendiri. Krisis Cina, rezim Xi Jinping bisa segera runtuh saat pembersihan militer jadi bumerang bagi PKC. Analis senior Cina Paul Mong menyebut pemimpin Cina Xi Jinping bisa segera digulingkan beserta partainya, yaitu Partai Komunis Cina. Paul Mong mengungkapkan bahwa ekonomi Cina lebih rapuh daripada yang terjadi, terlepas dari fasad yang diproyeksikan rezim tentang dirinya sendiri. Penulis dan pakar terkemuka juga menyarankan bahwa militer Cina jauh lebih lemah daripada yang diduga banyak orang. Seperti dikutip dari Express, Paul Mong berbicara kepada Sky News Australia bahwa Cina dapat menghadapi kesulitan besar jika terus melakukan invasi ke Taiwan. Xi Jinping menandai 100 tahun Partai Komunis yang berkuasa di Cina pekan lalu. Dalam kesempatan itu, Presiden Xi Jinping memperingatkan kekuatan asing akan dipenggal kepalanya jika mereka mencoba untuk menggertak atau mempengaruhi negaranya. Namun Paul Mong menyarankan bahwa langkah yang tidak dipertimbangkan oleh Cina dapat menyebabkan keruntuhannya sendiri. Dia memperingatkan bahwa model pemerintahan komunis Tiongkok telah mencapai tanggal penggunaannya. Dia menjelaskan jika dilihat di luar fasad itu secara ekonomi, Cina lebih rapuh daripada yang terjadi. Ini adalah sesuatu yang telah didiskusikan para ahli selama 1 dekade. Model ekonomi dari pertumbuhan yang sangat cepat ini tidak stabil, tidak berkelanjutan, dan diperlukan
diperlukan reformasi besar-besaran. Bahkan kata dia, para pakar mengatakan jika reformasi tidak dilakukan dalam waktu dekat, apa yang bisa Anda lihat adalah pertumbuhan Cina yang datar, seperti yang kita lihat dengan Jepang pada 1990-an. Selain itu, Cina tidak akan terlibat dalam tingkat penyensoran dan represi yang luar biasa jika merasa aman. Jika merasa sah, maka akan ada krisis yang sah di Cakrawala, katanya. Bahaya konflik yang meletus karena langkah Cina yang tidak dipertimbangkan dengan baik telah meningkat pesat. Xi telah membersihkan jajaran militer senior, katanya. Sementara pembicaraan tentang invasi ke Taiwan telah mendominasi. Cina mungkin lebih rapuh secara militer daripada yang kita duga. Setiap kesulitan dalam mencapai misi untuk menyerang Taiwan dapat berakhir dengan keruntuhan rezimnya sendiri. Menurutnya, itu bisa menyebabkan krisis. Dia telah membersihkan perwira inti dan dinas keamanan, dan dia telah mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang tidak akan menantangnya. Tidak seorang pun yang tidak disetujui oleh partai diberi suara sama sekali, dan berita dari luar ditekan secara sistematis. Ini terjadi ketika hubungan antara Barat dan Cina memburuk dalam beberapa bulan terakhir karena perdagangan dan pandemi. Isu Taiwan juga menjadi sumber utama ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat. Namun Chai Xia, seorang pembangkang dan cendekiawan Tiongkok terkemuka, baru-baru ini mengatakan bahwa rezim komunis jauh lebih lemah daripada yang terlihat. Dia merekomendasikan agar Amerika Serikat sepenuhnya siap untuk kemungkinan disintegrasi PKT yang tiba-tiba. Kepribadian Xi Jinping yang terlalu curiga dan berpikiran sempit telah menyebabkan pembersihan terus-menerus di dalam partai, yang telah membawa ketidakpuasan ekstrim di antara pejabat tingkat menengah dan tinggi. Semua orang merasa tidak aman. Kekhawatiran militer karena banyak bendungan akan dihancurkan oleh banjir Cina. Militer Cina telah memperingatkan bahwa bendungan yang hancur akibat banjir bisa bertambah. Ini mengikuti meningkatnya laju banjir di bendungan Yihetan di Luoyang, Henan. Menurut laporan Channel News Asia, banjir di Luoyang merusak bendungan Yihetan sepanjang 20 meter. Pernyataan resmi dari pemerintah Hulun Buir menyatakan 16.600 orang terkena dampak bencana. Selain itu, lebih dari 20.000 hektar lahan pertanian terendam sebagai akibatnya. Kerusakan infrastruktur juga tidak sedikit, di antaranya 22 jembatan